Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bunda Dian Anggraini. Saya mengajar di SD Tumbuh Kembang Al-Amanah. Ya. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan Leksam Bedas, Literasi dan Numerasi tahun 2025. Nah, kali ini tantangan yang diberikan di bulan April itu tentang jurnalistik. Saya ingin mewawancarai Bu Reni tentang usaha kue yang sekarang sedang dijalani. Karena saya tertarik banget nih dengan kesuksesan di bisnis ini. Ya, pertama yang ingin saya tanyakan, apa nama brand atau merek dagang dari usaha pembuatan kue ini, Bu Reni? Namanya itu Davi Cake. Davi Cake. Iya. Davi Cake itu dari anak-anak saya. Inspirasi dari nama anak-anak ya. Inspirasi dari anak-anak saya. Anak-anak saya namanya Davi. Jadi Davi Cake. Menarik ya. Di mana Ibu biasanya membuat atau memproduksi kue-kue yang dibuat oleh Ibu? Apakah di rumah atau ada tempat khusus selain di rumah? Saya sih home industry, jadi di rumah. Semua pengerjaan itu dari baking, hias, itu semuanya di rumah sih dilakukannya. Oh, dari rumah. Iya. Sejak kapan kalau boleh tahu Ibu mulai bisnis ini? Itu sejak 2012. 2012 itu berarti 1 tahun setelah anak saya lahir yang pertama. Itu jadi sebetulnya awalnya sih pengen bikin kue itu karena pengen bikin kue untuk anak. Nah, dari situ jadi apa ya, bikin apa gitu, terus terinspirasi udah pengen bikin sendiri kuenya, lalu kursus deh. Jadi dari situ kursus, awalnya kursus. Jadi yang sebenarnya yang menginspirasi untuk mulai bisnis ini dari anak ya. Dia pengen bikin kue ulang tahun tapi untuk anak, karena dia kan ulang tahun yang ke-1 berarti. Ulang tahun pertama, jadi saya pengen bikin hasil sendiri buat anak. Itu kan lebih spesial ya kayaknya. Ada kepuasan sendiri gitu ya. Pengen gimana meskipun nggak bagus tapi maksimal, biasanya kan kalau orang tua bikin gitu ya. Nah, dari situ saya coba kursus, suami dukung, alhamdulillah ya berlanjut berjalan sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh tahu kenapa yang dipilih usaha pembuatan kue, nggak usaha yang lain gitu? Sebetulnya gini, awalnya tuh saya kalau untuk kerajinan tangan itu saya suka dari zaman SMA. Itu memang udah ada ketertarikan ke seni tangan gitu, kerajinan tangan. Kuliah udah lebih ke jual-jual kerajinan tangan gitu. Nah, setelah itu, jadi saya sebetulnya sebelumnya tuh kerajinan tangannya kayak kalung, gelang, pokoknya kayak gitu. Nah, pas bikin kue, ini kuenya tuh perintilannya kan lucu, harus apa ya namanya, harus ada keterampilan tangan juga. Nah, dari situ mulai deh ketertarikannya ke situ. Jadi medianya beda-beda gitu. Jadi saya suka kerajinan tangan, semua media saya udah cobain. Nah, kayaknya nih yang berbahan dasar fondan clay itu saya lebih tertarik ke situ. Jadi itu deh. Gitu ya. Jadi beberapa alasan yang membuat Bu Reni memilih usaha ini dibandingkan yang lainnya gitu ya. Lalu bagaimana Ibu mengatasi kendala atau kesulitan yang dihadapi selama proses menjalankan bisnis ini? Sebetulnya kalau untuk kendala paling banyak itu kendalanya di desain ya. Jadi kalau misalnya desainnya udah agak rumit itu kan bingung gitu kalau misalnya kita tingkat kesulitannya lebih tinggi. Itu tuh pasti berjalan, jadi setiap ada desain baru itu tuh jadi harus belajar baru lagi, Bun. Jadi kayak misalnya kesulitannya tuh kalau misalnya ada desain yang agak sulit, yang belum saya kuasai gitu, ya jalan keluarnya saya belajar lagi. Dari situ harus belajar lagi, jadi kayak sekolah lagi gitu. Jadi pokoknya kalau usaha ini tuh saya jadi utamanya kita harus belajar aja terus. Kalau mau
sesulit apapun belajar. Jadi saya belajarnya dari YouTube biasanya, atau saya jadi belajar lagi, kursus lagi, sekolah lagi. Jadi mengikuti tren juga ya. Betul. Karena kan kalau kuliner, di bidang kuliner itu kalau misalnya kita enggak inovatif, jadi udah ketinggalan deh. Iya. Jadi kan kita harus tetap belajar terus Iya. kan, ya mau gak mau, karena tren terus aja, meskipun tren balik lagi, tetap kita harus ngikutin kan. Betul. Karena makin kesini tuh banyak varian yang berbeda gitu ya, dari sebelumnya, yang sebelumnya belum pernah ada, sekarang ada muncul baru. Tapi yang lama juga kadang-kadang berputar lagi trennya ya. Memang kalau muncul tren lagi berputar selalu terus, begitu ya. Iya. Menarik sekali ya pembicaraannya. Jadi mengetahui perjalanan dari awal berdirinya usaha kue ini dan sampai cara mengatasi segala kesulitan atau kendalanya. Ya, terima kasih Bu Reni atas waktu dan kesediaannya untuk diwawancarai. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang ingin memulai usaha yang sama atau usaha yang sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, mungkin itu saja wawancara saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.